Namun perlu diingat, setiap kebangkitan selalu diuji oleh pengkhianatan, baik itu dari dalam ataupun tekanan dari luar. Kita pernah runtuh bukan karena musuh terlalu kuat, tetapi karena kita saling melemahkan. Apakah kita akan mengulanginya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa yang besar tidak hidup dari masa lalu, tapi dari janji yang ia tepati kepada masa depan. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, channel tempat kita bareng-bareng belajar hal-hal yang mungkin belum terlintas di benak kita, serta mengambil hikmah dari perjalanan sejarah, baik di negeri ini maupun di belahan dunia kapanpun dan dimanapun kita berada. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua bersama-sama melakukan sebuah analisis kecil-kecilan dari sebuah ramalan leluhur kita mengenai kebangkitan Nusantara. Apakah hanya sebuah ramalan fiksi belaka atau memang akan terjadi? Agar tidak gagal paham, untuk jawabannya silahkan simak video ini sampai tuntas. Nusantara bukan hanya gugusan pulau yang dipersatukan oleh garis khatulistiwa. Ia adalah peradaban yang pernah menggetarkan dunia sebelum akhirnya tertidur panjang dalam cengkraman kolonialisme dan konflik internal. Namun benarkah tidur panjang itu akan segera berakhir? Di tengah kegaduhan zaman modern, semakin banyak suara yang meyakini kebangkitan Nusantara bukan lagi mitos, melainkan janji yang tengah mengetuk gerbang sejarah. Apakah ini sekedar romantisme masa lalu, ataukah ramalan yang mulai menyatu dengan realita? Silahkan tulis di kolom komentar. Dalam Hasanah Budaya Jawa, tercatat sejumlah ramalan yang menyiratkan datangnya masa keemasan dari timur. Salah satu yang paling dikenal adalah ramalan Prabu Jayabaya, Raja Kediri yang hidup pada abad ke-12. Ia meramalkan bahwa setelah masa penderitaan akibat penjajahan, kelak akan datang masa keemasan di mana pemimpin dari timur akan memulihkan martabat bangsa. Ini seperti cocok dengan ramalan Gus Dur ya, karena kebangkitan itu dari timur katanya kan, ada salah satu ramalannya. Tak kalah menarik, legenda Sabdo Palon, penasihat spiritual dari era Majapahit, menyeratkan akan kembalinya kekuatan rohani dan politik Nusantara 500 tahun setelah keruntuhan Majapahit. Jika dihitung dari tahun keruntuhan Trowulan pada akhir abad ke-15, maka bukankah kita hidup di masa yang dijanjikan itu? Ramalan memang bukan dalil mutlak, namun seringkali sejarah diam-diam menulis ulang dirinya mengikuti naskah lama yang tak kita pedulikan. Kita sedang menyaksikan pergeseran kekuatan global. Dunia barat yang dulu dominan kini terlihat gamang menghadapi kebangkitan Asia. Indonesia, meski belum sempurna, telah menunjukkan taringnya di berbagai sektor, baik ekonomi digital, geopolitik, hingga peran strategis di Indo-Pasifik. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN bukan hanya proyek infrastruktur. Ia bisa dibaca sebagai simbol reset peradaban, menghidupkan kembali denyut nadi politik dari pusat kuno kekuasaan di timur. Apakah ini kebetulan belaka, ataukah bagian dari pola yang telah lama dirancang oleh sejarah? Lebih provokatif lagi, banyak anak muda kini mulai menggali kembali akar budaya, memahami sejarah dari perspektif lokal, bahkan menolak tunduk pada narasi barat yang selama ini mendikte kebenaran. Ini bukan sekedar kebangkitan ekonomi, ini kebangkitan kesadaran. Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata. Di kancah global, ia menjadi rebutan dalam dinamika geopolitik antara Barat dan Timur. Lantas, apakah kita akan terus menjadi pion atau mulai belajar bermain sebagai kingmaker? Kebangkitan Nusantara menuntut bukan hanya kekuatan fisik dan ekonomi, tetapi juga ketegasan moral dan ketajaman diplomasi. Dunia sedang mencari alternatif baru, dan Indonesia punya modal kultural, spiritual, dan geografis untuk menjadi poros peradaban. Namun perlu diingat, setiap kebangkitan selalu diuji oleh pengkhianatan, baik itu dari dalam ataupun tekanan dari luar. Kita pernah runtuh bukan karena musuh terlalu kuat, tetapi karena kita saling melemahkan. Apakah kita akan mengulanginya lagi? Kebangkitan Nusantara bukan soal menanti seseorang dari timur dengan tongkat emas atau jubah putih. Ia adalah tentang generasi yang berani menjemput takdirnya, bukan dengan sihir, tetapi dengan kesadaran, keberanian, dan kerja nyata. Ramalan hanyalah peta kabur yang menuntun, tapi langkah kaki kitalah yang akan membuktikan apakah tanah ini hanya akan menjadi kenangan tentang kejayaan atau panggung bagi kebangkitan sejati. Bangsa yang besar tidak hidup dari masa lalu, tapi dari janji yang ia tepati kepada masa depan. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Kalau kalian suka konten sejarah sosial budaya seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan tulis tanggapan atau opini kalian di kolom komentar. Menurut teman-teman, tema apa lagi yang perlu saya bahas di video selanjutnya? Sekali lagi silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.